Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKKA Cabang Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Minggu ini kita memasuki minggu kelima dari Minggu Prapaskah. Dan kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu Jadilah Kehendak-Mu. Kita akan membahasnya melalui firman Tuhan di dalam Injil Markus 14 ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-42. Sebelum pembacaan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan Yesus, Allah yang berlimpah di dalam kasih-Nya, yang berkenan untuk memberikan satu firman kepada kami mengenai pergumulan-Mu di Taman Getsemani. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti akan pergumulan-Mu dan mengerti akan pesan di balik firman yang Engkau karuniakan kali ini. Biarlah Allah Roh Kudus berkenan untuk mengurapi kami, menerangi kami, sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Dan khususnya bagi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya sungguh-sungguh darah salib-Mu yang maha kudus menutup diri hamba, agar apa yang hamba utarakan bukan berdasarkan kehendak hamba, melainkan hanya menyampaikan kehendak-Mu saja. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu, bacaan kita seperti yang tadi saya utarakan, ada di dalam Injil Markus 14 ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-42. Injil Markus 14 ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-42. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Markus 14 ayat yang ke-32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah Anda dan saya yang dikaruniakan firman Tuhan untuk boleh menjadi milik kita. Kita simpan di dalam hati kita, kita pegang dan kita percayai menjadi penuntun kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman Kristen mengakui dan mempercayai Yesus Kristus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Yesus Kristus adalah Allah Putra, pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang berinkarnasi menjadi manusia, sehingga dirinya adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Nah, peristiwa di Taman Getsemani ini merupakan pergumulan Yesus di dalam keberadaannya sebagai manusia sepenuhnya. Satu manusia yang tentunya juga memiliki rasa takut, rasa sedih, rasa gelisah
di dalam menghadapi kondisi-kondisi yang berbahaya, membahayakan bagi dirinya. Apa yang dialami oleh Yesus Kristus ini merupakan satu perjalanan penebusan dari dosa-dosa manusia. Jadi, apa yang dialami oleh Yesus merupakan pengalaman hidup yang dialaminya, ditanggungnya karena dosa-dosa manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Sudah setahun lebih kita menjalaninya. Entah sampai kapan hal ini berlangsung. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini boleh selesai, boleh teratasi. Pandemi COVID-19 ini merupakan satu pandemi yang ditimbulkan oleh virus. Virus ini ukurannya sangat kecil sehingga tidak terlihat oleh mata. Oleh karena itu kita seringkali tidak menyadari akan keberadaannya padahal virus ini ada. Virus ini juga merupakan benda mati yang tidak dapat berkembang biak dari dirinya sendiri. Virus butuh induk untuk dapat berkembang biak, untuk dapat berlaku sebagai makhluk hidup. Sehingga virus ini merupakan satu parasit. Begitu virus ini menginfeksi induknya, misalnya COVID-19 ini menginfeksi manusia, menjadikan manusia yang diinfeksinya itu sebagai induknya, maka virus ini akan merusak sel-sel manusia yang sehat menjadi rusak, tidak sehat, bahkan mati. Sehingga berdampak pada kesehatan, bahkan kematian bagi manusia yang terinfeksi. Apa yang dialami oleh Yesus merupakan bagian dari dampak dosa yang harus ditebusnya. Dosa itu seperti virus. Dosa itu nyaris boleh dikatakan tidak terlihat, sehingga seringkali kita tidak menyadari akan adanya dosa. Dosa pun tergantung pada induknya. Kalau tidak ada yang melakukan dosa, maka dosa itu tidak eksis. Kalau tidak ada yang melakukan dosa, maka dosa itu tidak dapat berkembang biak. Tetapi begitu dosa itu menginfeksi manusia, begitu dosa itu mencengkram manusia, maka kemudian manusia ini yang terinfeksi, yang tercengkram oleh dosa, mengalami satu kerusakan. Kerusakan yang berkelanjutan, bahkan menuju kepada kebinasaan. Seperti virus COVID-19 yang menyebar dengan melakukan satu penularan, dosa pun sama. Dosa juga menular. Sehingga virus COVID-19 ini menjadi pandemi. Dosa pun menjadi universal. Semua manusia tertulari. Semua manusia terinfeksi oleh dosa. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Sejak dari Adam, lalu semua keturunannya mengalami dan terinfeksi oleh dosa. Sehingga sebagaimana dari sejak awal Allah menyampaikan kepada Adam, apabila engkau berdosa, maka pastilah engkau mati. Oleh sebab itu, dari sejak itu, Adam dan semua umat manusia keturunan Adam pasti mati. Nah, Allah yang telah menjadikan manusia sebagai gambar rupanya merupakan pribadi, merupakan keberadaan yang maha kasih, maha kuasa, maha adil, dan maha benar. Oleh karena itu, Allah tidak diam saja di dalam menghadapi realita keberdosaan manusia. Oleh sebab itu, Allah bertindak untuk menolong, menyembuhkan manusia itu dari dosa. Uniknya, Allah tidak melakukan dengan kuasanya. Bukan berarti Allah kekurangan kuasa. Bukan berarti kemahakuasaannya itu melempem, diragukan, omong kosong. Bukan. Kita lihat di dalam bacaan tadi, di dalam ayat yang ke-36, Yesus sudah menyampaikan pengakuan kemahakuasaannya Allah.
Ayat yang ke-36 dari Markus 14 bunyinya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi, pengakuan Yesus bahwa Allah Maha Kuasa, oleh sebab itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kemahakuasaannya menyebabkan Allah tidak dapat dihalangi oleh apapun juga. Namun bukan cara itu yang dilakukan oleh Allah. Allah menyelesaikan masalah dosa manusia bukan dengan kemahakuasaannya, melainkan dengan keadilan dan kasih-Nya. Tadi saya sudah katakan bahwa dari sejak awal Allah sudah bilang kepada Adam, "Hai Adam, kalau kamu berdosa, maka engkau pasti mati." Dengan demikian seluruh manusia sebagai keturunan Adam juga pasti mati. Karena dosa Adam ini menginfeksi semua keturunannya. Nah, oleh karena itu Allah konsisten bahwa keberdosaan berujung pada kematian. Upah dosa adalah maut. Sehingga semua harus binasa. Kemahakudusan Allah tidak mungkin bisa menerima keberdosaan manusia. Tidak mungkin. Oleh karena itu, Allah yang kemudian terpisah dengan manusia yang berdosa, menyebabkan manusia yang terpisah dengan Allah yang Maha Kudus ini tidak mungkin tidak binasa. Ya. Jadi ada kepastian, Allah konsisten. Oleh karena itu, bila Allah mau menyelesaikan masalah dosa, maka Allah di dalam keadilannya harus bayar harga. Yaitu apa? Dengan mengalami kematian. Allah tahu bahwa manusia tidak sanggup untuk membayar harga dari dirinya sendiri. Tidak sanggup. Oleh karena itu, Allah di dalam kasih-Nya menjalankan keadilannya dengan cara menunjuk dan mengutus anak tunggalnya untuk berinkarnasi menjadi manusia, menjadi penanggung dosa manusia, dan oleh karena itu mati karena dosa. Allah yang mengutus anak tunggalnya yang tidak berdosa memperhitungkan dosa manusia kepada anak tunggalnya ini. Sehingga Yesus Kristus yang merupakan inkarnasi dari Allah anak harus mengalami kematian karena dosa. Itu menunjukkan tentang kasih dan keadilan Allah, bukan dengan kuasanya. Nah, apa yang dialami oleh Yesus di Taman Getsemani ini mengingatkan saya akan penderita COVID-19 pada awal-awal pandemi ini berlangsung. Jadi boleh dikatakan bahwa banyak pihak yang merasa takut, merasa gentar, merasa bingung, dan tidak berdaya menghadapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penderita COVID-19 diisolasikan, menderita sendirian. Para suster, para dokter enggan untuk mendekat kepadanya. Para saudara, kerabat, keluarga tidak boleh mendekat kepada pasien ini. Sehingga pasien COVID-19 diisolasikan, disendirikan, mengalami penderitaan sendiri. Padahal dia sedang merasa sakit, mengalami satu kesakitan luar biasa. Sesak napas, paru-parunya rusak. Tidak bisa bernapas sehingga berdampak pada seluruh organ tubuhnya yang lain. Kesakitan yang seolah-olah berhadapan dengan kematian. Sudah berhadapan. Ini akan menimbulkan kegentaran, ketakutan luar biasa. Apabila kondisi ini dialami dengan dukungan, kesertaan dari orang-orang dekatnya yang mengasihi dirinya, maka ini menjadi satu penghiburan. Paling tidak ada penghiburan yang menguatkan dirinya sehingga lebih siap dan lebih mampu untuk menghadapi penyakitnya.
menghadapi dan menjalani penderitaan karena penyakit COVID-19 ini. Tetapi kalau dia mengalaminya sendiri, maka ini merupakan satu pergumulan yang sangat menyakitkan dan menyedihkan, yang sangat menakutkan bagi penderita tersebut. Nah, kondisi ini ternyata juga tergambar dari pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Yesus tahu persis bahwa kematiannya sudah menjelang. Yesus Kristus tahu persis kapan dia mati, bahkan cara matinya tahu persis. Karena Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Di dalam keberadaannya sebagai manusia, Yesus Kristus juga mengalami ketakutan dan kegentaran. Tadi kita sudah baca bahwa Yesus Kristus sangat takut dan gentar. Hatinya pun sangat sedih. Dia menyampaikan kepada ketiga murid terdekatnya, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, bahwa hatinya sangat sedih seperti mau mati rasanya. Kengerian Yesus ini bukan main-main. Apabila kita mengingat apa yang disampaikan oleh Abraham Maslow, seorang psikolog klinis dari Amerika Serikat, bahwa manusia itu punya tingkat-tingkat kebutuhan. Kebutuhan manusia itu dibaginya menjadi 5 tingkatan. Yang paling dasar, tingkat pertama adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan akan makan, minum, pakaian, tempat berteduh, tempat tinggal, udara, dan sebagainya. Kebutuhan yang kedua merupakan kebutuhan akan keamanan, akan kepastian masa depan, akan pekerjaan yang memberi penghasilan, tabungan, dan sebagainya, keamanan lingkungan yang menjamin keamanan masa depannya. Itu merupakan kebutuhan manusia tahap kedua setelah kebutuhan tahap pertamanya. Kebutuhan paling dasarnya itu terpenuhi. Kebutuhan lanjut, yaitu kebutuhan ketiga, adalah kebutuhan untuk dikasihi, mengasihi, dan diterima. Nah, apa yang dirasakan dan dialami oleh Yesus ini merupakan pergumulannya terutama terhadap kebutuhan tingkat ketiga. Kebutuhan untuk dikasih dan diterima. Sebab sebagai Allah Putra, Allah Anak, Yesus Kristus tahu, paham dengan betul bahwa kemahakudusan Allah tidak mentolerir dosa sedikit pun. Keadilan Allah harus menjatuhkan hukuman bagi pendosa. Dirinya memikul dosa manusia loh. Diperhitungkan memikul dosa manusia. Oleh sebab itu, Yesus Kristus yang adalah inkarnasi Allah Anak, satu pribadi dari kesatuan 3 pribadi Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kesatuan yang tidak terpisahkan, kesatuan yang saling mengasihi secara absolut, akan mengalami satu keterpisahan, penolakan dari Allah. Allah yang Maha Kudus bukan hanya menjauh, bukan hanya menolak. Allah yang Maha Kudus jijik dengan dosa yang diperhitungkan pada Yesus. Sehingga tidak mungkin Allah bersatu dengan Yesus. Tidak mungkin. Alkitab menggambarkan akan hal itu dengan satu simbol. Bahwa pada saat Yesus Kristus disalib, dari pukul 12 siang hingga pukul 3 sore, terjadi kegelapan luar biasa. Simbol dari ketidakhadiran Allah. Simbol bahwa Allah menjauh, Allah lepas, terputus, menolak dari Yesus Kristus yang saat itu disalib karena diperhitungkan memikul dosa Anda dan saya, dosa manusia. Sehingga hal ini kemudian ditegaskan dengan seruan Yesus pada
jam 3 sore tersebut, Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Keterpisahan total yang dialami oleh Yesus Kristus, Sang Inkarnasi Allah Putra menjadi manusia, dengan Allah Bapa yang dikasihi dan yang mengasihinya. Sehingga kebutuhan tingkat ketiga dari Yesus ini tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk dikasihi dan diterima. Pada saat itu Yesus mengalami satu penolakan dan satu keadaan yang tidak dikasihi secara total. Jadi kebutuhan ketiga ini rusak. Hal inilah yang menyedihkan hatinya, sehingga pada saat Yesus melakukan pergumulan di Taman Getsemani, Yesus Kristus berkata kepada ketiga murid terdekatnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, bahwa hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kesedihan yang bukan sepele, kesedihan yang begitu mendalam. Karena tadi terpisah dengan Allah Bapa yang tidak pernah berpisah, yang tidak terpisahkan dari keberadaan Allah Tritunggal, yang saling mengasihi. Yesus Kristus mengalami keterpisahan tersebut, mengalami penolakan, mengalami tidak dikasihi. Inilah yang menyedihkan hatinya. Tentu saja Yesus Kristus juga tidak mengalami jaminan masa depan. Dia juga sama, tidak terpenuhi kebutuhan pangan, minum, dan sebagainya. Di dalam proses Via Dolorosa, proses jalan salib, Yesus Kristus mengalami penderitaan demi penderitaan dari sejak ditangkap di Taman Getsemani hingga penyalipannya. Jadi, hal itu sungguh-sungguh merupakan pergumulan manusiawi yang nyata, seperti penderita COVID-19 di dalam pergumulan nyatanya menghadapi bahaya kematian. Menghadapinya sendiri, tidak merasakan hadirnya orang-orang yang dikasihi dan mengasihi dirinya. Ini merupakan satu realita yang dihadapi oleh Yesus. Jadi kemudian Yesus membutuhkan doa untuk memperoleh kekuatan, penghiburan. Kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Namun di dalam doa itu, Yesus Kristus juga menyatakan akan posisinya untuk taat kepada kehendak Bapa. Ketaatan yang berdasarkan dari apa? Dari iman percayanya bahwa Allah Bapa tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah di dalam mengasihinya, tidak pernah berubah di dalam memperhatikan, dan tidak pernah berubah di dalam relasinya yang tidak terpisahkan. Nah, ada dua peristiwa penting yang juga mengingatkan Yesus dan menguatkan Yesus, yaitu penyataan kasih Allah secara terbuka pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dan pada saat Yesus dimuliakan, yaitu saat mengalami transfigurasi, sehingga Yesus menampakkan kemuliaan dan kebersihannya. Saat itu Allah Bapa memproklamasikan, menyatakan secara terbuka bahwa Yesus Kristus ini adalah anak yang dikasihinya. Anak yang dikasihinya. Yesus Kristus ini adalah anak tunggalnya yang dikasihinya. Itu pernyataan terbuka dari Allah Bapa. Allah yang tidak pernah berubah,
tidak memungkiri pernyataan tersebut. Yesus Kristus mengimani hal itu. Iman inilah yang kemudian mendorong Yesus mengambil posisi memilih untuk taat kepada kehendak, kepada cara, kepada waktu, dan kepada jalan Allah di dalam penyelamatan, di dalam penebusan manusia yang berdosa. Sehingga kemudian, walaupun Yesus pada awalnya mengalami ketakutan luar biasa dan kegentaran luar biasa yang di dalam Injil Lukas dicatat sampai keringatnya itu keringat darah. Satu kondisi dari orang yang mengalami ketakutan luar biasa sehingga jantungnya berdebar dengan begitu kencang, begitu cepat, mengeluarkan keringat dingin, dan karena jantung itu berdebar begitu cepat, maka aliran darah itu bergerak dengan begitu cepat dan menimbulkan tekanan yang besar kepada pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah yang paling kecil yang di dekat dengan kulit pecah. Terjadilah percampuran antara keringat dengan darah. Gambaran dari Injil Lukas tentang peristiwa di Taman Getsemani ini. Jadi, Yesus Kristus betul-betul sangat takut dan gentar. Bukan cuma omong kosong. Bukankah Yesus itu Tuhan? Masa takut dan gentar? Walaupun betul, sekali lagi betul bahwa Yesus Kristus itu sepenuhnya Allah, tetapi dia juga sepenuhnya manusia. Kegentaran dan ketakutan manusianya itu nyata. Nah, ini semua merupakan akibat dari dosa. Virus COVID-19 bukan masalah sepele. Sampai sekarang, semua negara di dunia ini berupaya untuk menyelesaikan masalah virus COVID-19 ini. Sampai sekarang, belum sepenuhnya tertangani dengan baik. Jadi, dosa yang tadi analog dengan virus perlu penanganan yang serius. Nggak main-main. Oleh karena itu, Allah di dalam karya keselamatannya membuat jalan satu-satunya ini. Jadi, Yesus Kristus yang memahami akan karya tersebut, yang mengimani akan ketidakberubahan Allah yang mengasihinya, bahwa dirinya adalah anak tunggal Allah yang dikasihi oleh Allah tersebut, mengambil posisi untuk taat. Injil Matius menguraikan doa Yesus yang kedua dan yang ketiga memiliki isi yang sedikit berbeda dengan doa yang pertama, yang mirip dengan apa yang tadi kita sudah baca. Di dalam doa Yesus yang kedua dan ketiga pada Injil Matius, dikatakan bahwa Yesus berdoa, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak bisa lalu kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Jadi di sini ada sikap ketaatan. Ya kalau nggak bisa disingkirkan, kecuali kalau aku meminumnya. Kalau itu kehendak-Mu Bapa, jadilah kehendak-Mu. Ada posisi ketaatan yang dipilih oleh Yesus karena dia percaya. Jadi doa tersebut bukan merupakan tanda Yesus pasrah karena tidak berdaya. Bukan. Pasrah dan tidak berdaya itu merupakan sikap pasif. Gak bisa apa-apa. Tetapi sikap Yesus adalah sikap aktif. Dengan aktif Yesus memilih untuk tunduk dan taat kepada jalan Allah. Hal itu dilakukan karena Yesus percaya kepada Bapanya. Maka kemudian kesiapan ini memenuhi tahapan
berikutnya dari apa yang disampaikan oleh Abraham Maslow. Tahap keempat, kebutuhan akan harga diri, martabat. Tahap kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri, dipenuhi oleh Yesus. Yesus mengalami kepenuhan tersebut karena ia percaya dirinya adalah anak tunggal yang dikasihi oleh Bapa. Kebutuhan kasih dan penerimaan itu tercapai. Maka kemudian di dalam bacaan berikutnya kita bisa melihat proses jalan salib itu dijalani oleh Yesus dengan satu keyakinan diri. Dengan satu jati diri yang bermartabat sebagai anak Allah. Kebutuhan keempat terpenuhi. Kebutuhan kelima juga terpenuhi. Yesus menjalankan perannya, fungsinya, goalnya, pencapaiannya sampai tuntas secara sempurna, yaitu sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita alami saat ini di tengah kondisi pandemi COVID-19? Mungkin saja ada banyak yang mengalami dan menjadi korban PHK. Kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian. Tidak ada jaminan keamanan masa depan. Anak-anak juga mungkin saja banyak yang tidak bisa melanjutkan sekolah lebih lanjut. Karena berbagai sebab. Semuanya mendatangkan kegentaran. Semuanya mendatangkan rasa takut. Belum lagi ancaman terinfeksi oleh COVID-19 tersebut. Jadi, tantangan dan bahaya selama pandemi COVID-19 itu nyata. Sampai kapan? Nggak tahu. Sampai sekarang belum ada penanganan tuntas sempurna bagi pandemi COVID-19. Semua masih berupaya untuk mengatasinya. Belum berhasil secara tuntas. Memang perbaikan demi perbaikan, kemajuan demi kemajuan penanganan sudah makin dicapai, tapi belum tuntas. Sehingga pandemi COVID-19 belum tahu sampai kapan selesainya. Sampai kapan bisa teratasinya. Mungkin sebentar lagi, kita harapkan seperti itu. Mungkin masih lama. Mungkin beberapa bulan. Mungkin juga masih beberapa tahun ke depan. Biarlah kita menghadapinya dengan saling dukung satu dengan yang lain. Jangan dengan satu peninggalan, penekanan, peremehan dari korban-korban pandemi COVID-19 tersebut. Suami mendukung istri, istri mendukung suami, anak mendukung orang tua mendukung anak, tetangga mendukung satu dengan yang lain, dan sebagainya. Dilakukan dengan kasih. Sehingga kebutuhan untuk dikasih dan diterima boleh tetap terpenuhi. Menolong untuk mengatasi kebutuhan akan kepastian masa depan karena di dalam komunitas yang saling peduli. Menolong untuk pemenuhan kebutuhan dasar, makanan, minuman, dan sebagainya, untuk menunjang kehidupan. Agar bisa bangkit sebagai pribadi-pribadi yang benar bermartabat, khususnya sebagai umat Kristus, sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus, dibayar lunas hukuman dosanya, hutang dosanya oleh Yesus Kristus. Dengan demikian, masih terus bisa berkarya sebagai aktualisasi diri. Bukan hanya untuk mendapatkan penghasilan, tetapi berkarya sebagai ucapan syukur kepada Allah yang telah berlimpah kasih-Nya kepada Anda dan saya, kepada manusia, dengan mengaruniakan anak tunggalnya
sebagai penebus dosa yang membawa kepada maut tersebut. Jadi, bagaimana kita meresponinya? Biarlah kita memilih secara aktif untuk percaya dan taat. Bila ini merupakan hal yang diizinkan oleh Allah terjadi. Tidak ada satu peristiwa apapun juga di dunia ini yang dapat terjadi tanpa seizin Allah. Allah mengizinkan pandemi COVID-19 ini. Maka kita mengimani bahwa Allah yang telah melakukan penebusan melalui diri Kristus Yesus sebagai tindakan keadilan dan kasih-Nya juga adil dan kasih kepada Anda dan saya. Anda dan saya menjalani kehidupan ini, kehidupan di masa pandemi COVID-19 yang tidak mudah, yang sulit, yang menegangkan, menakutkan, yang mendatangkan kepiluan, kesedihan hati. Dengan satu sikap percaya, sehingga bisa taat menjalani kehendak Allah. Allah yang kemudian membangkitkan Yesus juga akan membangkitkan Anda dan saya di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi, biarlah apa yang menjadi pesan dari pergumulan Yesus Kristus di Taman Getsemani, sikap yang diambilnya, boleh juga kita terapkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, Engkau sudah menyatakan kepada kami melalui teks Alkitab tentang pergumulan-Mu di Taman Getsemani. Pergumulan yang real, yang nyata, yang Engkau hadapi sebagai manusia yang tidak luput dari ketakutan dan kegentaran, juga dari kesedihan hati. Engkau menunjukkan bahwa Engkau bisa bangkit mengatasi ketakutan, kesedihanmu berdasarkan iman percaya kepada Allah, sehingga engkau memilih untuk taat menjalani jalan yang dipilih dan ditetapkan Allah berdasarkan keadilan dan kasih-Nya. Biarlah apa yang sudah kami baca boleh menjadi warisan dari-Mu kepada kami, untuk kami terima, kami simpan di dalam hati kami imani, dan menolong kami menjalani kehidupan hari lepas hari di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.